Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat, selamat hari Selasa, dan juga tentunya apa kabar kalian semua teman-teman. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tidak seperti gue yang masih harus recovery dari demam. Ya, soalnya nggak minum obat, jadi agak lama recovery-nya. But anyway, kita bukan mau bahas soal demam atau sakit, tapi kita akan mau bahas ada beberapa kabar yang cukup positif ya, dari seperti biasa para pemain Indonesia yang tampil di luar negeri. Tentunya kita akan terus memantau juga perkembangan mereka di klubnya masing-masing, karena nggak terasa lagi nih teman-teman, 1 bulan lebih seminggu lagi, jadi 37 hari lagi kita akan menghadapi China ya. Dan dalam waktu 1-2 hari ini akan berganti hari memasuki Mei. Jadi pasti tiap pemain sudah mulai bersiap-siap, jadwal juga sudah mulai diatur sedemikian rupa untuk nanti persiapan menghadapi China dan juga Jepang tanggal 5 Juni dan juga 10 Juni. Tentunya masih dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Dua pertandingan yang sangat menentukan dalam langkah tim nasional merah putih. Apakah bisa meraih tiket ya lolos ke Piala Dunia, apakah melalui round 4 atau langsung, ya kita nggak tahu. Nah, kali ini gue bahas 3 pemain yang kemarin tersisa. Jadi tadi malam tuh ada Marceng main, kemudian juga ada Ivar Jenner main juga, dan ada Justin Hubner kemarinnya sebenarnya ya. Tapi gue akan singgung di sini. Kenapa? Karena ini menarik di pertandingan menghadapi Chelsea Under 21, Wolves Under 21 menghadapi Chelsea Under 21. Justin Hubner step in as a captain. Jadi dia maju melakukan coin toss dan kemudian tampil cukup baik ya, seperti biasa mengisi sisi kiri pertahanan dari Wolves ya. Dan beberapa kali juga ya, gue kurang tahu ya, salah satu forward right Chelsea berhasil diredam ya, walaupun pada akhirnya kalah juga dengan skor cukup besar yaitu 4-0. Tapi ya, Hubner cukup konsisten dan tentunya kita berharap dia tetap bugar sampai nanti hari H menghadapi China tanggal 5 Juni di GBK ya. Kemudian yang kedua, ini ada Ivar Jenner juga, walaupun mungkin secara head to head posisi dia, slot dia agak terancam ya oleh João Pelupessy. Gue yakin kita aklamasi nanti yang mengisi posisi MC akan milik dari seorang João Pelupessy atau DM lebih tepatnya. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu ada apa-apa. Kita harus punya plan B, plan C, dan itu ada dalam sosok Ivar Jenner yang sejauh ini kalian pasti kalau ngikutin channel gua terutama di segmen Rapport Abroad pasti ya cukup ngeh lah. Ivar Jenner ini relatif stabil bersama Jong Utrecht ya, meskipun ini adalah kasta kedua sepak bola profesional Liga Belanda, tapi as long as dia main reguler menurut gue itu cukup positif ya. Buktinya Marceng ya, walaupun main di Oxford Academy ya istilahnya ya semacam reserve lah seperti itu, tapi dengan level seperti itu pun dia bisa memberikan kontribusi ya, berupa assist gol kemenangan dari Oleh Romney di laga menghadapi Bahrain. Saat itu kita menang 1-0 lewat golnya Oleh Romney, dan juga tentunya 2 gol yang diciptakan atau brace saat kita menghadapi Arab Saudi di akhir tahun 2024 yang membuat saat itu peringkat kita ada di posisi ketiga ya, walaupun saat ini melorot di peringkat keempat, tapi kita masih sesuai on the track. Nah, sedikit gue mau singgung soal Marceng. Kemarin dia tampil sejak menit pertama, kemudian menggunakan nomor punggung 10 masuk ke lapangan di barisan terakhir. Semangatnya luar biasa. Kemudian dia mencetak 1 gol, sempat 2-0 juga unggul Oxford United, tapi kemudian mereka harus mengakhiri pertandingan 2-2 sama. Tapi it's okay ya, karena satu Marceng mencetak gol meskipun dia juga kena kartu kuning di pertandingan tersebut ya. Yang pasti keadaan dia cukup bugar, cukup fit juga. Mudah-mudahan dia bisa fit saat nanti kita menghadapi Jepang. Kenapa? Karena lawan China dia nggak bisa main, akumulasi kartu. Jadi ada waktu banyak mungkin persiapan buat Marceng untuk mungkin datang lebih cepat, aklimatisasi dengan teman-temannya, dan mungkin juga ikut menjalani TC di Bali. Kalau memang jadi ya, ini masih wacana. Jujur gue juga belum terlalu firm. Mungkin kalau teman-teman ada info yang lebih A1 silakan share. Dan 3 pemain ini cukup fit ya, kecuali tentunya terakhir ini gue mau bahas juga soal Jordi Amat ya. Walaupun timnya ya udahlah, kalau timnya Johor Darul Takzim gak usah dibahas, 11 musim berturut-turut juara Liga Malaysia dari 2014, 15 terus sampai sekarang.
Cuman di pertandingan terakhir lawan Seri Pahang ya kalau gua nggak salah itu dia absen. Nah walaupun dia memang bukan pemain utama tapi ya kita lagi-lagi nggak pernah tahu ya, mungkin membutuhkan jasa dia. Contoh misalnya kita dalam keadaan unggul 1-0 dengan China dan kita perlu mempertahankan keunggulan, kita masukin pemain berpengalaman, ya bisa jadi itu sosoknya Jordi Amat. Jadi kita tetap berharap semua pemain yang memang nanti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, oleh Alex Pastoor, siapapun itu dalam keadaan fit, ya termasuk Jordi Amat yang baru saja mengakhiri musimnya lebih cepat. Jadi sekali lagi di putaran kali ini, putaran terakhir di grup C ini situasinya berbeda dengan di Australia. Kalau di Australia itu semua pemain masih dalam posisi gigi 5 semua tim-timnya di klubnya. Jadi mereka dalam situasi lagi running ya. Dan waktu dari selesai pertandingan ke jadwal timnas pun sangat pendek. Jadi mepet sekali. Bahkan ada yang baru kumpul itu, baru datang itu Ragnar terakhir sampai di situ waktu itu Hamin 2 gitu. Jadi baru official training, baru dia latihan dan itu baru full semua. Sehingga memang ya waktunya sangat sempit. Jadi mudah-mudahan kali ini dengan beberapa pemain yang sudah selesai musimnya, salah satunya itu João Pelupessy dan juga Sean Patinama di Challenger Pro League itu udah selesai. Ya sehingga dan mereka pun tidak ada jadwal promosi playoff atau degradasi playoff dan lain-lain. Jadi ini membuat mereka dan mungkin juga tadi gue udah sebut Jordi Amat itu mungkin ya bisa ada waktu istirahat sebentar lalu kemudian bergabung. Ya gue nggak tahu apakah kalau istirahatnya terlalu lama juga bisa mengganggu touch-nya mereka atau competitiveness mereka, ya kita nggak tahu ya. Pasti udah dipikirkan oleh Alex Pastoor dan juga Patrick Kluivert. Yang jelas tantangannya beda dengan yang di Australia tadi ya. Oke teman-teman, gue nggak usah lama-lama kali ini. Yang penting ya di tengah kondisi gue yang kurang fit, gue akan coba juga mengupdate ya sesering mungkin ya supaya kita juga nggak kehilangan berita-berita terbaru karena ini udah semakin dekat nih, udah nggak kerasa ya. Waktu itu kita masih bicara dari bulan Maret ya, sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan, tapi sekarang udah tinggal 1 bulanan lagi, nggak kerasa ya. Semoga kita semua dinaungi dalam keadaan dinaungi kesehatan dan juga semoga nanti buat teman-teman yang ingin nonton pertandingan lawan China dapat tiket dan kita bisa sama-sama dukung timnas. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu dan selamat beraktivitas dan salam adios.